Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Febriana. Saya dari siswa kelas IFZ dengan nomor induk mahasiswa 2242902. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika, yaitu pengertian fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Yang pertama, saya akan membahas dulu pengertiannya sebagai berikut. Fungsi dalam komposisi itu dapat diartikan sebagai pemetaan. Jadi pada intinya itu fungsi itu pemetaan dalam setiap anggota himpunan asal atau disebut juga domain kepada anggota himpunan hasil atau yang biasa disebut kodomain. Nah, ada beberapa istilah juga nih yang penting harus dipahami berkaitan dengan fungsi-fungsi juga di komposisi ini. Beberapa istilah tersebut adalah komposisi yang artinya itu susunan, sedangkan pemetaan adalah suatu relasi ataupun hubungan. Dalam konteks sebuah hubungan, pasti memiliki keterlibatan objek yang lebih dari satu. Sedangkan domain merupakan himpunan asal, kalau kodomain itu himpunan aslinya, himpunan hasil, mohon maaf. Baik, rumusan komposisi. Fungsi yang terbentuk adalah fx dan gx. Dan jika digabungkan menjadi FOGX, yang artinya koefisien G dimasukkan dalam koefisien F. Sedangkan sebaliknya, GOF ialah koefisien F dimasukkan ke dalam koefisien G. Selanjutnya ada fungsi inverse. Himpunan hasil ini merupakan hasil akhir dari pemetaan antara domain dan juga kodomain. Inverse fungsi juga bisa muncul dari fungsi yang dinotasikan dengan fx. Kemudian memiliki hubungan antara dengan himpunan A dan juga himpunan B. Sebuah fungsi inverse itu dapat dinotasikan menjadi f min 1x karena relasinya berada pada himpunan B ke himpunan A. Fungsi ini diperoleh dari F dari A menjadi F min 1, dari B menjadi A, sehingga nanti daerah asal atau domain Fx akan menjadi daerah kawan. Begitu juga sebaliknya. Ada dua jenis fungsi utama, yaitu bundaran F dan G. Bundaran F ke bundaran G dan juga bundaran G bundaran F. Yang pertama ada bundaran GOFX, yaitu cara membacanya adalah bundaran G bundaran F atau fungsi G komposisi F. Artinya fungsi tersebut dipetakan terhadap fungsi Fx, kemudian dilanjutkan dipetakan oleh fungsi Gx. Yang kedua adalah sebaliknya, yaitu F bundaran G atau fungsi F komposisi G. Maksudnya ialah fungsi Gx dipetakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan fungsi Fx. Akan saya jelaskan tiga fungsi utama dari fungsi komposisi yang akan dijelaskan secara lebih jelas. Yang pertama, tidak adanya sifat komutatif dari FOGX dengan GOFX. Artinya fungsi ini jika dibalik itu artinya tidak akan sama, dan hasil yang akan dibandingkan juga akan berbeda, maka tidak berlaku dengan sifat komutatif atau berkebalikan. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif, yakni fungsi FOGOHX sama dengan FOGOHX. Jadi ketika sifat asosiatif tersebut akan berlaku berbeda dengan fungsi komutatif. Yang ketiga, adanya unsur identitas. Gitu. Maksudnya ialah fungsi F dan fungsi 1 memiliki identitas yang sama, dan identitas ini adalah untuk memastikan antara fungsi depan dan fungsi belakang sebetulnya itu memiliki satu ciri tersendiri. Keduanya tidak dapat digabungkan dan juga secara sembarang mengkomposisikannya. Berikut yang dapat saya jelaskan
Di selanjutnya akan saya munculkan beberapa foto sebagai salah satu contoh dari fungsi konversi dan fungsi inversnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.